Chapter 131. Bai Xiaon menggenggam tangannya di belakang punggungnya saat dia berdiri di sana di halaman menyaksikan beruang yang mabuk itu berlari ke kejauhan. Itu menoleh ke belakang 3 kali, tampaknya enggan pergi. Bai Xiaon menghela nafas, merenungkan kebaikan perbuatannya. Selama setengah bulan berikutnya, ia terus pergi ke bis konservatori dan kembali dengan binatang buas yang dipilih secara khusus. Bunga Beastbeard akan menelan mereka, dan ketika mereka muncul, mereka tampak mabuk dengan senang hati, dan akan berjalan jauh ke kejauhan dengan kaki yang goyah. Bai Xiaon mempertahankan pilihannya sangat terbatas, hanya memilih dari 200 binatang paling istimewa. Dia ingin bunga itu melahirkan binatang perang pamungkas, dan karena itu, dia memilih binatang yang paling kuat atau yang terbesar di hutan. Akhirnya, semua binatang buas yang menawarkan sumbangan mulai berkumpul di luar formasi mantra. Setiap kali Bai Xiaon muncul, mereka akan melolong di bagian atas paru-paru mereka, seolah meminta kesempatan lain. Sama sekali tidak, Bai Xiaon menjawab dengan tegas. Satu kontribusi sudah cukup. Aku tidak ingin melukaimu. Akhirnya, Bai Xiaon membawa terenggiling besar untuk berkontribusi, dan saat itulah dia menyadari dia kehabisan binatang buas yang baik untuk dipilih. Selain itu, dia sangat menyadari bahwa periode mekar bunga Beastbeard tidak berlangsung lama. Akhirnya, itu akan melahirkan apapun yang ada di dalamnya, tidak peduli apa itu. Saat itulah dia mulai gugup. Ini tidak akan dilakukan. Binatang buas ini tidak cukup untuk menciptakan binatang perang pamungkas. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, Bai Xiaon meninggalkan konservatorium binatang untuk berjalan-jalan di tepi utara. Setelah mengamati semua binatang, ia menjadi cukup akrab dengan binatang pertempuran para murid. Dia bahkan tahu mana yang memiliki potensi terbesar untuk pertumbuhan di masa depan, dan mana yang paling kuat. Aku ingat seorang murid perempuan sekte luar yang memiliki burung merak. Itu memiliki potensi besar. Burung merak itu seharusnya melakukannya dengan baik, bukan? Dia dengan cepat bergegas ke kediaman murid yang sangat perempuan itu. Setelah menunggu di luar sebentar, wanita muda itu mendekat. Dia cukup terkenal di sekte luar, dan sangat cantik. Begitu dia mendekati, Bai Xiaon tersenyum hangat, dan dengan bijaksana menawarkan beberapa poin manfaat jika dia akan membiarkan meraknya memberikan kontribusi penting. Meskipun dia tidak menyebutkan bunga Beastbeard itu sendiri, dia menjelaskan hal-hal lain secara rinci. Khawatir bahwa dia akan menolak tawaran itu, dia memutuskan untuk menambahkan satu lagi penjelasan. Jangan khawatir. Kontribusi itu sendiri tidak akan menyakiti binatang itu. Kamu tahu, setelah itu, semua binatang buas yang telah melakukannya tampak mabuk dengan senang hati. Sebenarnya mereka semua menginginkan putaran kedua, tetapi aku khawatir itu akan membahayakan energi vital mereka, jadi aku menolak. Ekspresi murid perempuan itu perlahan menjadi kosong. Meskipun dia tidak benar-benar yakin apa yang dia maksudkan dengan kontribusi, setelah mendengar penjelasannya lebih lanjut, matanya melebar ketakutan. Kamu, kamu cabul, dia mendengus. Sedikit lidahnya diikat, dia menginjak kakinya dan berjalan pergi. Rahang Bai Xiaon terjatuh, dan dia merasa sedikit dirugikan. Aku hanya ingin meminjam merakmu. Jika kamu tidak setuju, itu baik-baik saja, tetapi tidak perlu untuk mulai mengutuk aku. Bai Xiaon bukan orang cabul. Merasa agak sedih, dia pergi ke orang berikutnya dalam daftar. Pada hari-hari berikutnya, ia mengunjungi lebih dari 100 murid, namun, tidak seorang pun setuju. Bahkan, banyak dari mereka memandangnya dengan ekspresi yang sangat aneh. Bai Xiaon menghela nafas dan memutuskan bahwa karena semua orang menolak, dia mungkin juga melupakan ide itu. Tidak memiliki pilihan lain, ia harus puas dengan yang terbaik kedua dan mencoba beberapa binatang buas lainnya di Beast Conservatory. Namun, tepat ketika dia akan menyerah, sesuatu seperti angin bertiup melalui sekte tersebut. Banyak murid memandang Bai Xiaon dengan ekspresi aneh di wajah mereka, dan mulai berbisik di antara mereka sendiri. Apakah kamu mendengar? Bai Xiaon memiliki hobi yang sangat unik. Selama beberapa hari terakhir, dia berkeliling meminta untuk meminjam binatang buas dari orang-orang. Dia berbicara tentang semacam kontribusi, dan jika kamu tidak tahu apa artinya itu, ya, ke sini, aku akan menjelaskannya. Oh, jadi itu artinya. Surga. Aku tidak percaya bahwa Bai Xiaon menggunakan binatang buas untuk surga. Apakah itu benar? Rumor mulai terbang sepenuhnya secara spontan. Rupanya, setelah murid-murid Ban Utara menyadari bahwa mereka tidak bisa melakukan apapun tentang Bai Xiaon, kejahatan mereka terhadapnya perlahan-lahan berubah menjadi intrik. Karena itu, hanya butuh beberapa hari bagi semua orang untuk mengetahui desas-desus. Apakah kamu tahu mengapa Bai Xiaon datang ke Ban Utara? Itu binatang buas. Dia memiliki jenis cinta khusus untuk mereka. Sekarang aku mengerti.
Tidak heran dia membuat pil afrodisia itu. Itu semua masuk akal sekarang. Dia membutuhkannya untuk dirinya sendiri sebagai permulaan. Terpilih selalu memiliki hobi eksentrik. Aku hanya ingin tahu apakah dia lebih suka binatang betina atau binatang jantan. Surga. Aku tidak percaya kamu bertanya-tanya tentang hal seperti itu. SSST, tahan suaramu. Lihat, aku pikir aku tahu jawaban untuk pertanyaan kamu. Ketika Bai Xiaon mendengar desas-desus, dia tercengang. Hal paling ekstrim yang terjadi adalah suatu malam di senja ketika dia kebetulan melihat seorang murid perempuan dengan kucing hitam bermata biru. Agak penasaran, dia menoleh, di mana murid perempuan itu berteriak di atas paru-parunya dan berlari dengan kecepatan tinggi. Bai Xiaon hampir tidak bisa percaya semuanya, dan merasa sangat bersalah. Dia mencoba menjelaskan hal-hal kepada orang-orang, dan meskipun mereka tampaknya mengerti, desas-desus hanya berkobar lebih panas. Betapa banyak pengganggu. Geramnya. Tidak mudah bagiku, Bai Xiaon, untuk datang ke tepi utara, benar-benar miskin. Aku mengurus bisnis aku sendiri dan berusaha untuk tidak menyinggung siapapun. Aku berjalan dengan ekor di antara kedua kakiku, namun, kalian mendorong hal-hal sejauh ini. Fitnah. Mata merah, dia menggertakkan giginya. Kamu akan berlebihan, orang-orang. Jika semua yang kamu lakukan adalah memfitnah aku, maka aku akan mengambil binatang buas itu sendiri. Bahkan ketika ia terbakar amarah, tiba-tiba ia merasakan angin bertiup ke punggungnya. Melihat dari balik pundaknya, dia tidak melihat siapapun, tetapi dia melihat sebatang pohon di sisi yang bergoyang-goyang. Selanjutnya, kabur hitam melaju ke arahnya, membuka mulutnya untuk menggigit perutnya. Rahang ganas langsung mulai menutup dengan kekuatan yang menakutkan. Untungnya, Bai Xiaon berada di tingkat ke-10 Qi kondensasi. Lebih jauh, setelah bangun dari pencerahannya yang dalam, inderanya menjadi tinggi. Karena itu, dia mengenali apa yang terjadi dan dengan cepat jatuh kembali. Bahkan ketika dia melakukannya, seteguk gigi setajam silet menabrak udara sedikit lebih dari 1 meter di depannya. Kekuatan gigitan itu sedemikian rupa sehingga bahkan suara itu mengejutkan. Tampaknya dipenuhi dengan kebencian. Kabur hitam itu tidak lain adalah Nick Stalker Beast, anjing hitam besar. Saat ini malam hari, yang berarti bahwa itu jauh lebih cepat daripada siang hari. Melihat bahwa upaya keduanya untuk menyerang Bai Xiaon telah gagal, anjing itu dengan cepat berbalik untuk melarikan diri. Kamu lagi, kata Bai Xiaon, kulit kepala mati rasa, keringat menetes di lehernya. Dia merasa menggigil di punggungnya. Jika dia bahkan sedikit lebih lambat untuk bereaksi, maka anjing itu pasti akan menggigitnya. Ketika dia memikirkan apa yang mungkin terjadi, dia menggigil. Dia tidak bisa mempertaruhkan nyawanya pada teknik hidup abadi yang tidak mati. Anjing hitam sialan. Itu hampir mengakhiri seluruh klan Prestige. Dia melotot marah ketika anjing itu berlari ke kejauhan. Intimidasi yang tak tertahankan. Dia mengamuk. Jika murid-murid Ban Utara ingin menggertakku, itu masalah. Tapi sekarang anjing besar sedang mencoba melakukan hal yang sama. Terakhir kali aku merasa kasihan padamu, tapi kali ini, kamu tidak akan lolos. Dengan itu, sayap tumbuh dari punggungnya, dan dia bergerak. Satu orang, satu anjing, mereka berlari melalui tepi utara dengan kecepatan luar biasa. Anjing itu juga sangat cepat, dan sangat akrab dengan daerah itu. Bai Xiaon mengejarnya selama hampir 1 jam, sampai langit benar-benar gelap. Dia tidak pernah bisa mengejar ketinggalan, namun kemarahannya tidak berkurang. Fakta bahwa dia telah disergap, dan kemudian benar-benar ditinggalkan oleh pelaku, membuatnya lebih marah dari sebelumnya. Pada saat ini, anjing hitam besar itu menempati slot nomor 2 dalam daftar kebencian Bai Xiaon. Tempat nomor 3 dipegang oleh burung phoenix tetua Yao, dan tempat nomor 1, milik kelinci yang berbicara secara sembunyi-sembunyi. Tidak ada yang bisa mengambil tempat pertama itu dari kelinci. Aku akan mengejarmu sampai ke ujung bumi jika aku harus. Cahaya perak berkedip di sekelilingnya saat teknik abadi hidup yang kekal dilepaskan ke efek maksimalnya, dan sayapnya berkibar dengan kekuatan protomagnetik. Pada saat itu, kecepatannya langsung berlipat ganda. Dia berubah menjadi serangkaian gambar yang dengan cepat mendekati anjing itu. Pada saat itu, anjing itu diam-diam berusaha untuk merunduk ke dalam gua, tetapi sebelum itu bisa, Bai Xiaon ada di sana, menjangkau ke sana. Ketika tangan itu mendekat, mata anjing hitam itu berubah merah, dan kepalanya berubah dengan marah. Tanpa diduga, itu benar-benar mengabaikan keselamatannya sendiri untuk menyerang perut Bai Xiaon dan menggigitnya. Anjing itu telah gagal dalam serangannya sebelumnya, jadi tidak perlu bertanya-tanya apakah itu bisa berhasil ketika Bai Xiaon marah dan mengejarnya. Sebelum rahang anjing itu bahkan bisa menggigit, suara gemericik bisa terdengar ketika tangan Bai Xiaon menjepit ke tenggorokannya.
Tangannya seperti besi yang benar-benar mencegah anjing hitam melarikan diri. HMPH, sekarang kita akan melihat betapa hebatnya dirimu. Sambil menggertakkan giginya, dia kembali ke Beast Conservatory dan segera tiba di stasiun penjaga kehormatan. Setelah berpikir sejenak tentang bagaimana cara menghukum anjing itu, dia tiba-tiba melihat ke arah bunga Beastbeard. Jantungnya berkedut, dan dia tertawa kecil. Dengan itu, dia melemparkan anjing itu ke arah bunga Beastbeard yang menelannya dalam sekejap. 2 jam kemudian, bunga itu terbuka, dan anjing hitam besar itu merangkak keluar. Meskipun matanya bersinar dengan kebencian dan kegilaan, ada sesuatu yang lain di dalamnya juga. Sebelum momen lain berlalu, ia menerjang Bai Xiaon, yang meraihnya dan melemparkannya kembali ke bunga. 2 jam berlalu, dan anjing itu muncul lagi, sama marahnya seperti sebelumnya. Bai Xiaon melemparkannya kembali ke bunga. Setelah 4 kali, anjing itu muncul, kakinya goyah. Itu jatuh ke tanah, terengah-engah. Takut sekarang, kata Bai Xiaon, mendengus dingin. Pancing aku lagi, dan aku akan jebahkan sebelum dia selesai. Anjing hitam itu menatapnya dan mencoba yang terbaik untuk menjangkau dan menggigitnya. Marah, Bai Xiaon meraih anjing itu dan melemparkannya kembali ke bunga Beastbeard untuk pergi lagi. Setelah 5 kali lagi, totalnya menjadi 9. Setelah 9 kali, anjing itu kurus dan lesu. Melihat itu, Bai Xiaon mengambilnya, dan itu melolong menyedihkan. Bai Xiaon merasa tidak enak. Sekarang, apakah kamu mengerti apa yang harus kamu takuti? Hanya jangan memprovokasi aku lagi. Aku tidak punya pilihan selain melakukan apa yang aku lakukan dalam pertempuran yang dipilih. Dengan peringatan ini, ia melemparkan anjing hitam besar itu keluar dari pos jaga kehormatan. Anjing itu menggunakan sedikit energi yang tersisa untuk melarikan diri ke kejauhan. Namun, ketika itu sudah cukup jauh, itu berbalik untuk melihat ke belakang, dan sepertinya itu menikmati kenangan manis. Chapter 132. Bai Xiaon memperhatikan anjing itu menghilang ke kejauhan, ekspresi serius di wajahnya. Cara itu perlahan tumbuh lebih tipis dan kurus sangat jelas, dan memberinya pemahaman yang jauh lebih baik tentang proses pertumbuhan Beastbeard Flower. Tiba-tiba dia memikirkan aroma harum bunga yang dipancarkan. Bunga Beastbeard memancarkan semacam aura halusinogenik. Begitu hewan-hewan lain terperangkap di dalamnya, ki dan darah mereka diaduk, dan sebagian darah leluhur esensi kehidupan mereka diekstraksi oleh bunga. Itu sebabnya anjing itu secara bertahap tumbuh lebih tipis. Binatang buas sedikit berbeda, jadi ketika ki dan darahnya distimulasi, ilusi yang mereka alami juga berbeda. Bagaimanapun juga, tujuan dari halusinasi adalah untuk menghentikan mereka agar tidak melawan. Tidak heran Sid Beastbeard ini hampir punah. Dalam beberapa hal, itu benar-benar unggul dari semua binatang buas. Bai Xiaon gemetar pada realisasi baru ini. Ketika nyamuk menghisap darah, mereka mematikan rasa di sekitar gigitan sehingga mereka dapat berpesta secara diam-diam. Demikian juga, ketika bunga Beastbeard menyerap esensi kehidupan leluhur yang membangkitkan darah, itu dilakukan secara rahasia. 7 hari berlalu. Mempertimbangkan seberapa cepat bunga Beastbeard akan mekar, Bai Xiaon merasa bahwa jika dia tidak bisa mendapatkan esensi kehidupan makhluk buas yang lebih unggul dari darah kebangkitan leluhur, itu akan menjadi pemborosan besar bunga. Kemudian dia berpikir tentang bagaimana para murid tepi utara telah memfitnahnya, dan dia menggertakkan giginya. Pada saat itu, dia menyelinap keluar dari Beast Conservatory ke malam yang gelap dan berangin. Aku belum melakukan hal seperti ini untuk sementara waktu. Itu sedikit kehilangan muka mengingat status aku, tapi aku tidak punya pilihan lain. Mata bersinar terang, ia melayang tanpa terdeteksi melalui tepi utara sampai ia tiba di luar kediaman tertentu. Di dalamnya ada seekor merak yang cantik, saat ini tertidur dan benar-benar tidak menyadari bahaya apapun. Tiba-tiba, sebuah tangan keluar dan menjepit lehernya. Burung merak itu berjuang ketika kekuatan yang kuat menyeretnya sepanjang malam, tetapi itu tidak dapat membuat bahkan satu suara pun. Benar-benar tidak dapat membebaskan dirinya sendiri, itu dengan cepat diambil oleh Bai Xiaon. Melirik ke sekeliling dengan waspada untuk memastikan bahwa tidak ada yang mengawasinya, ia dengan cepat menuju ke lokasi lain. Tidak butuh waktu lama sebelum dia memiliki piton hijau di tangan serta merak. Namun, hal-hal belum berakhir. Selama 1 jam berikutnya, Bai Xiaon bekerja keras. Ketika dia kembali ke Beast Conservatory, dia memiliki seekor merak di tangan kirinya, seekor macan tutul malam di kanannya, seekor monyet putih terjepit di sisinya, dan seekor ular piton hijau melilitnya. Apa tambang emas? Pikirnya bersemangat. Dengan itu, dia bergegas kembali ke halaman belakang dan mengikat binatang buas. Kemudian dia melemparkan merak ke bunga Beastbeard. Setelah burung merak ditelan oleh bunga, Bai Xiaon menunggu dengan gembira ke samping. Tak lama, burung merak itu dimuntahkan,
Dan meskipun itu tidak terlihat mabuk dengan kesenangan, itu tampaknya menikmati beberapa kenangan indah. Rupanya, ilusi yang dialaminya berbeda dari binatang lain. Sebelum bisa pulih, Bai Xiaon meraihnya dan kemudian melemparkan piton hijau ke dalam bunga. Kemudian dia bergegas pergi dengan merak untuk mengembalikannya ke tempat dia mendapatkannya. Merak tidak menangis atau berjuang. Faktanya, ketika Bai Xiaon berbalik untuk pergi, itu bahkan menatapnya dengan curiga, hampir dengan antisipasi, seolah berharap dia akan mengambilnya lagi. Kedengarannya sangat serius. Bai Xiaon berkata, memiliki sedikit esensi darah leluhur kehidupan kamu yang diekstraksi tidak akan menyakiti kamu. Tapi terlalu banyak tidak akan baik. Jadilah merak kecil yang baik, oke? Oh, jangan beritahu tuanmu tentang aku, oke? Dengan itu, dia pergi. Bai Xiaon bekerja keras malam itu. Setelah mengembalikan piton hijau, ia harus berurusan dengan monyet putih dan macan tutul malam. Seluruh perselingkuhan membuatnya sangat lelah. Namun, ketika dia berpikir tentang bagaimana isi binatang itu, dan bagaimana mereka jelas tidak ingin meninggalkan bunga itu, dia tahu bahwa dia melakukan hal yang baik. Yang paling penting dari semuanya, bunga Beast Beard terlihat lebih kuat dan lebih sehat dari sebelumnya. Satu tindakan sederhana menyenangkan binatang perang, menyenangkan bunga Beast Beard, dan menyenangkanku. Itu hanya untuk menunjukkan betapa baiknya perbuatan yang aku lakukan. Secara keseluruhan, dia sangat senang. Malam berikutnya ketika bulan mulai naik, dia berjalan keluar dari Beast Conservatory, dagu tertahan, rambut tertiup angin. Selama beberapa hari berikutnya, ia melakukan rutinitas yang sama. Dia memilih binatang pertempuran terbaik, terlepas dari apakah mereka milik murid sekte luar atau dalam. Paling-paling, ia memilih 4 per malam. Lagi, dan dia tidak akan bisa mengembalikannya sebelum fajar. Karena silumannya, dan kedalaman basis kultivasinya, tidak ada satu masalah pun yang muncul. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa binatang perang yang memberikan kontribusi pada malam hari akan bertindak sangat berbeda jika mereka bertemu Bai Xiaon di siang hari. Mereka akan melompat dengan gembira seolah-olah mereka ingin menyenangkannya. Para master dari berbagai binatang itu terkejut. Di masa lalu, binatang perang mereka tidak pernah sangat menyukai Bai Xiaon, tapi sekarang mereka menjilatnya. Yang lebih aneh adalah bahwa tidak ada satupun binatang pertempuran yang memberikan penjelasan apapun, bahkan ketika diminta untuk melakukannya. Setengah bulan berlalu, dan dengan sangat bangga Bai Xiaon melihat bunga Beast Beard yang terus tumbuh. Berkat semua penambahan terus-menerus dari esensi kehidupan, darah leluhur yang membangkitkan dari binatang buas yang paling kuat, usahanya di malam hari semuanya sepadan. Pada malam khusus ini, awan tebal menutupi bulan, membuat semuanya menjadi gelap gulita. Bai Xiaon memiliki landak di satu tangan dan seekor banteng ganas mengayun di bahunya. Keduanya terikat untuk menjaga mereka tetap diam ketika ia mendekati tempat tinggal lain. Kucing hitam, bermata biru. Gumamnya, matanya bersinar dengan cahaya aneh. Dia tidak pernah melupakan binatang perang khusus ini. Tepat saat dia akan bertindak, dua pasang mata biru membentang terbuka di halaman di depan, dan meraung rendah dari kucing menggema keluar ke keheningan malam. Sangat waspada, pikirnya, terkejut. Gonggongan kucing membangkitkan beberapa murid di dekatnya, sehingga Bai Xiaon dengan cepat mundur. Namun, bahkan ketika dia melakukannya, kucing hitam, bermata biru itu melesat keluar untuk menghalangi jalannya. Yang mengejutkan, kecerdasan tingkat manusia bersinar di matanya, serta sesuatu seperti ejekan. Bai Xiaon langsung geram. Pada kesempatan lain, dia bisa menangani kucing hitam ini dengan mudah, tetapi sekarang tangannya penuh, membuat ini lebih sulit. Tiba-tiba, sayap tumbuh di belakangnya, dan dia menghilang sebelum ada yang muncul untuk melihatnya. Berkat gonggongan kucing yang kuat, Bai Xiaon kesulitan untuk kembali ke Beast Conservatory sambil menghindari pemberitahuan dari murid-murid Bank Utara. Ketika akhirnya tiba, dia mengertakkan gigi dan secara mental mengutuk kucing hitam itu. Bagaimana aku akan menangani kucing itu? Itu terlalu waspada. Itu benar-benar sakit kepala. Tiba-tiba, ekspresi Bai Xiaon berkedip, dan dia menerjang ke samping, tepat ketika kabur hitam melintasinya, disertai dengan suara gigi yang saling beradu. Kamu lagi. Awalnya Bai Xiaon marah, tetapi ketika dia melihat anjing hitam besar, dia semakin marah. Anjing itu sudah menyergapnya 2 kali, dan biasanya, ia akan melarikan diri begitu gagal. Namun, kali ini, ia kembali untuk putaran kedua, dipenuhi kegilaan, keganasan, dan terutama, kebencian. Mempertimbangkan kelincahan dan kecepatannya, jika ia mencoba melarikan diri, Bai Xiaon biasanya harus menggunakan semua kekuatan yang dimilikinya, dan juga menghabiskan banyak waktu untuk dapat menangkapnya. Tapi itu tidak melarikan diri sekarang, jadi Bai Xiaon membuat karya pendek itu. Aku kekurangan binatang malam ini. Bai Xiaon menggeram. Kamu masuk.
Memegang leher anjing yang sedang berjuang itu, dia kembali ke halaman belakang. Landak dan lembu jantan yang ganas adalah yang pertama memberikan kontribusi. Yang terakhir adalah anjing hitam yang berjuang keras. Setelah mengembalikan banteng dan landak, Bai Xiaon kembali, meledak dengan amarah. Dia telah memutuskan bahwa waktunya telah tiba untuk merawat anjing hitam itu menjadi pelajaran yang tak terlupakan. Dia akan membuatnya menawarkan kontribusi 15 kali berturut-turut. Anjing hitam itu terengah-engah pada saat Bai Xiaon melemparkannya keluar dari Beast Conservatory. Jika kamu berani menyergapku lagi, Bai Xiaon berteriak, ya aku akan mengubahmu menjadi anjing tersentak. Anjing itu berjuang untuk berdiri dan kemudian menyelinap ke hutan. Ketika akhirnya mencapai tempat di mana Bai Xiaon tidak bisa melihatnya, ia jatuh ke tanah dan menjulurkan lidahnya untuk menjilat bibirnya. Tanpa diduga, sinar memabukkan muncul di matanya. Beberapa hari lagi berlalu, dan kegiatan malam hari Bai Xiaon berlanjut. Namun, kucing yang waspada terus menjadi sakit kepala besar. Akhirnya, dia bersiap untuk menyerang itu secara langsung, tetapi terkejut menemukan bahwa kucing itu bersembunyi di kamar tuannya. Bai Xiaon tidak yakin apa yang harus dilakukan, tetapi tidak mau menyerah. Dia terus bekerja pada binatang buas lainnya saat dia merenungkan situasi. Suatu malam, ketika dia sedang menuju kembali ke Beast Conservatory dengan seekor katak besar, dia tiba-tiba berhenti di tempat ketika tembakan kabur hitam melewatinya, disertai dengan suara yang dikenalnya. Itu adalah anjing hitam besar lagi, yang sekarang berdiri di sana di depannya, gemetar dengan semangat, giginya memamerkan seolah-olah bersiap untuk menyerang. Pada awalnya, Bai Xiaon terpana dengan kegigihan anjing itu, tetapi kemudian dia menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh terjadi. Selama penyergapan ketiga anjing itu, dia tidak terlalu memikirkan fakta bahwa anjing itu tidak segera melarikan diri. Tetapi sekarang anjing itu ada di sini lagi, dan lagi, menahan diri untuk tidak melarikan diri. Selain itu, cara penyergapan itu sendiri tampak agak asal-asalan. Selain semua itu, gigitannya terasa jauh lebih lambat dan jauh lebih tidak ganas dari kesempatan sebelumnya. Apakah kamu melakukan ini dengan sengaja? Dia bertanya, terkejut. Anjing itu baru saja berada di ambang maju, tetapi setelah mendengar pertanyaan Bai Xiaon, anjing itu berhenti di tempatnya dan menatapnya. Itu tidak menggeram, tidak membuka giginya, itu tidak melompat maju dalam serangan. Itu hanya berdiri di sana menatapnya. Ekspresi aneh muncul di wajah Bai Xiaon. Mengabaikan anjing itu, dia melanjutkan perjalanan. Saat ia melaju, anjing itu mengikuti, sepanjang jalan kembali ke stasiun penjaga kehormatan. Begitu memasuki halaman belakang, ekornya mulai bergoyang-goyang, dan menembak ke arah bunga Beast Beard, sepenuhnya atas kemauannya sendiri. Bai Xiaon menatap dengan kaget, dan ekspresi wajahnya semakin aneh. Setelah anjing menyelesaikan kontribusinya dan muncul dari bunga, ia tidak pergi, melainkan melompat kembali. Anjing itu terus melakukan hal yang sama berulang kali. Pada malam berikutnya, ia menawarkan total 7 atau 8 kontribusi. Itu, begitu banyak esensi kehidupan leluhur yang membangkitkan darah. Apakah kamu mencoba bunuh diri? Sialan. Fantasi seperti apa yang kamu alami di sana? Pada akhirnya, dia meraih anjing yang gila itu dan melemparkannya keluar pintu. Saat anjing itu tertatih-tatih, Bai Xiaon bersiap untuk mulai mengancamnya, tetapi kemudian jantungnya berdegup kencang ketika sebuah ide muncul padanya, dan dia mengubah taktik. Aku tahu kamu bisa memahamiku, jika tanya. Dengarkan, jika kamu ingin kembali ke sini, berhenti menyergap aku. Lebih jauh, bawakan aku kucing hitam bermata biru itu, jika kamu bisa. Maka aku akan membiarkan kamu membuat kontribusi lain. Anjing itu melihat ke belakang sejenak sebelum berbalik dan berlari ke kejauhan. Beberapa hari kemudian, tepat ketika Bai Xiaon hendak pergi keluar dan membeli lebih banyak binatang buas, dia tiba-tiba mendengar gonggongan yang familiar di luar pintunya. Chapter 133. Bai Xiaon menjulurkan kepalanya dan melihat bahwa ada di luar perisai pembentukan mantra adalah anjing hitam besar. Itu berdiri di sana dengan bangga, cakar di belakang kucing hitam waspada. Kucing bermata biru itu tampak sangat lesu dan dalam kesulitan yang agak sakit. Anjing hitam menatap Bai Xiaon dan kemudian melolong bangga. Bai Xiaon segera membuka formasi mantra, di mana anjing itu masuk dan melompat ke arah bunga Beast Beard. Bai Xiaon benar-benar terkejut, dan merenung bahwa ilusi apapun yang dialami anjing hitam pasti luar biasa. Apakah itu benar-benar berusaha bunuh diri? Pikirnya. Dengan itu ia mendekati kucing bermata biru itu. Setelah pemeriksaan cepat, ia memastikan bahwa itu hanya habis, dan tidak terluka sama sekali. Sambil meraihnya, dia berjalan kembali ke halaman. Lain kali. Setelah 10 kontribusi ke bunga Beast Beard, Bai Xiaon akhirnya mengusir anjing hitam itu.
Dia sebenarnya mulai khawatir bahwa kontribusi anjing yang sering muncul dari darah esensi leluhur yang membangkitkan darah mungkin mengganggu rencananya untuk menciptakan binatang buas yang paling kuat dari semua makhluk perang. Apa yang akan terjadi jika bunga Beastbeard akhirnya melahirkan seekor anjing hitam besar? Gagasan belaka membuatnya gugup, jadi dia memutuskan untuk tidak menerima kontribusi lebih lanjut dari anjing hitam. Tanpa ragu-ragu lagi, dia melemparkan kucing bermata biru itu ke dalam bunga Beastbeard. Selama setengah bulan berikutnya, anjing hitam itu bertindak cukup patuh. Itu sering datang dengan binatang perang yang tenang, berteriak sampai Bai Xiaon membuka pintu, lalu menunggu dengan penuh semangat untuk diizinkan masuk. Bai Xiaon ingin menolak, tetapi setiap binatang buas yang dibawa anjing itu membuatnya terkejut. Anjing ini adalah dewa. Semua binatang buas ini adalah yang aku perhatikan, tetapi tidak bisa aku dapatkan. Tuan-tuan mereka menyimpannya di dalam kantung binatang buas, atau di gua abadi mereka. Bai Xiaon tidak bisa menolak. Anjing hitam itu telah merebut hatinya, dan setiap binatang buangan yang dibawanya membuat Bai Xiaon terguncang. Bahkan, suatu kali bahkan berhasil membawa binatang buas dari salah satu tetua Sunset Peak. Akhirnya, Bai Xiaon menyadari implikasinya, dan itu membuatnya hanya memiliki satu pertanyaan. Sial, berapa lama anjing hitam ini menguntitku? Sambil mendesah, dia memandangi anjing yang berbaring diam di sebelah bunga Beastbeard, dan menyadari bahwa itu benar-benar cerdas, kuat, dan sangat cepat. Kalau bukan karena hal-hal itu, mustahil untuk mendapatkan semua binatang perang ini. Baik, pria malang. Mempertimbangkan betapa aku sangat lelah sebelumnya, dan bagaimana itu selalu membawaku menjadi binatang buas ini, kurasa membiarkannya berkontribusi beberapa kali lagi tidak akan menyakitkan. Tapi aku tidak bisa membiarkan hal-hal terlalu jauh. Demi kebaikannya sendiri. Dengan itu, dia menggelengkan kepalanya dan mengalihkan perhatiannya ke 4 puncak gunung. Aku butuh beberapa binatang buas pertempuran yang lebih kuat. Penjaga binatang roh dari 4 puncak gunung mungkin adalah pilihan terbaik. Menjilat bibirnya, dia meninggalkan stasiun penjaga kehormatan dan menuju ke guanya oleh jurang binatang kuno untuk meramu beberapa pil. Pada titik ini, banyak murid tepi utara mulai curiga. Banyak binatang buas mulai berperilaku sangat aneh, kadang-kadang menangis di tengah malam. Itu terutama berlaku untuk kucing hitam bermata biru, yang tangisannya tampak sangat keras. Kadang-kadang, itu tampaknya mengenang masa lalu, bermimpi menjadi raja dari semua binatang. Itu mulai terdengar lebih mendominasi ketika menguap, ke titik di mana orang-orang di daerah itu tidak bisa tidur nyenyak. Majikannya adalah yang paling cemas dari semua, tidak yakin apa yang sebenarnya terjadi dengan makhluk perangnya sendiri. Situasi seperti itu tumbuh semakin umum di seluruh sekte. Secara bertahap, para murid tepi utara mulai menjalankan penyelidikan mereka sendiri dalam masalah ini. Beberapa hari kemudian, Bai Xiaon muncul dari guanya meramu obat, diisi dengan pil obat yang dirancang untuk menarik binatang buas. Ketika malam tiba, dia bergegas menuju puncak iris petal. Setelah mencapai puncak, dia memandang gua dengan cemas, dan kemudian, ingin mengetahui apakah idenya akan berhasil, melemparkan obat roh tingkat 3 ke dalam. Hampir segera setelah pil obat memasuki gua, itu menembak kembali dengan kecepatan tinggi, membanting ke dadanya dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga, tanpa kulitnya yang sangat keras, itu akan menghancurkannya. Wajahnya jatuh ketika dia terhuyung mundur beberapa langkah. Pada saat yang sama, Phoenix 7 warna mengulurkan kepalanya keluar dari gua dan menatapnya dengan mencibir mengejek. Tentu saja, itu mencibir, bukan pada Bai Xiaon sendiri, tetapi pada tindakannya melemparkan pil obat. Rupanya, itu memberitahunya bahwa itu tidak mengkonsumsi pil obat yang diberikan kepadanya oleh orang asing. Mata Bai Xiaon melebar, dan dia batuk kering. Mencoba untuk terlihat semenarik mungkin, dia berkata, Phoenix Senior, pil obat itu benar-benar enak. Jika kamu tidak menyukainya, itu tidak masalah. Tetapi jika kamu hanya ikut dengan aku akan menunjukkan kepada kamu tempat di mana semua impian kamu dapat menjadi kenyataan. Namun, Phoenix hanya mengepakkan sayapnya, mendorong Bai Xiaon kembali sejauh ini sehingga ia hampir jatuh dari tebing di dekatnya. Jantung berdebar kencang, dia hanya berhasil menghindari jatuh. Burung Phoenix 7 warna menatapnya dengan mengancam, lalu perlahan-lahan mundur kembali ke guanya. Baik, burung Phoenix 7 warna ini terlalu merengek. Aku akan menuju ke Sunset Peak untuk melihat gagak bermata 3. Ia memiliki temperamen yang jauh lebih baik. Merasa sakit kepala datang, ia mengambil keputusan, dan segera menuju ke Sunset Peak, di mana ia berusaha menggunakan taktik yang sama di gua gagak bermata 3. Namun, setelah cukup waktu berlalu untuk membakar setengah dupa, kulit kepala Bai Xiaon menggeliat ketakutan ketika ia terbang. Kilatan hitam cahaya bisa dilihat di belakangnya ketika gagak bermata 3 mengejar, mengantarnya sampai ke gunung sebelum dengan bangga kembali ke guanya. Aku benci burung. HMPH. Mereka memiliki emosi yang buruk.
Dan burung tetua You bahkan memfitnah aku secara terbuka pada suatu waktu. Dia merasa sangat keliru melihat bagaimana burung-burung itu menggertaknya terlepas dari kenyataan bahwa dia telah memberi mereka pil obat dengan niat baik. Namun, dia tidak bisa menyerah pada mimpinya untuk membangkitkan binatang perang pamungkas. Oleh karena itu, dia mengalihkan pandangannya ke Archway Peak. Kadal besar itu kelihatannya berperilaku baik. Itu juga cukup gemuk, jadi itu berarti dia mungkin memiliki selera makan yang baik. Mungkin aku akan punya kesempatan di sana. Dengan semangat, dia bergegas ke Archway Peak. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum dia kembali, cemberut. Dia bahkan memiliki beberapa robekan dan air mata di pakaiannya. Kadal itu benar-benar mengabaikannya ketika dia melemparkannya beberapa pil obat. Setelah merasa cemas, ia melemparkan beberapa lagi, lalu kadal itu menebasnya dengan cakarnya. Dia terpaksa melarikan diri dalam ketakutan, tidak terluka, tetapi pakaiannya hancur, membuatnya tampak sangat bobrok. Penjaga binatang roh terakhir adalah hantu gunung dari puncak Ghost Fang. Bai Xiaon ragu-ragu sampai malam berikutnya. Akhirnya, dia menginjak kakinya dengan marah dan bergegas ke puncak Ghost Fang. Apa yang dia temukan adalah bahwa hantu gunung memiliki temperamen terbaik. Itu mengabaikan Bai Xiaon seolah-olah dia bahkan tidak ada, dan tidak memperhatikan sedikit pun pada pil obat. Setelah menunggu setengah malam tanpa jawaban, dia pergi. Malam berikutnya, dia kembali, dan bahkan malam ketiga, sebelum akhirnya menyerah, hampir di ambang air mata. Keempat penjaga binatang roh memelukku dengan penuh penghinaan. Saat dia duduk kesal di stasiun penjaga kehormatan, seluruh tepi utara tampak terkejut. Satu-satunya pengecualian adalah orang-orang yang Bai Xiaon tidak mampu memprovokasi, misalnya orang-orang yang menyimpan binatang perang mereka di dalam tas pemeliharaan binatang. Semua binatang berharga lainnya telah memberikan kontribusi. Bahkan sebagian besar binatang tetua telah dibawa oleh anjing hitam. Namun, Bai Xiaon bertemu dengan hanya gagal ketika datang ke penjaga binatang buas, membuatnya cemberut dalam kesedihan. Itu terutama benar mengingat bahwa Beast Bird Flower berada di ambang mekar. Aku ingin makhluk perangku menjadi kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi empat penjaga binatang roh menolak untuk bekerja sama. Kurasa aku butuh monster perang bahkan lebih kuat dari mereka. Apa yang ada di sekte itu lebih kuat dari, tunggu sebentar. Bahkan ketika dia bergumam pada dirinya sendiri tentang subjek itu, dia tiba-tiba menggigil dan melihat ke arah jurang binatang kuno, matanya bersinar. Satu-satunya hal yang lebih kuat dari penjaga binatang roh, adalah penjaga binatang suci sekte ini. Naga tinta Heavenhorn. Jika aku bisa membuat naga itu berkontribusi, itu pasti sudah cukup. Terengah-engah, dia mulai mengumpulkan pikirannya. Sekarang aku memikirkannya, aku berhubungan baik dengan wali binatang buas. Aku sudah memberinya pil obat sejak aku tiba di sini. Meskipun aku belum pernah melihat naga tinta Heavenhorn lama, itu tidak pernah menghentikan aku dari meramu obat di dekatnya. Itu berarti, itu benar-benar menyetujui aku. Semakin dia memikirkannya, semakin masuk akal. Semakin bersemangat, dia mengatur tasnya memegang, mengambil napas dalam-dalam, dan menjentikan lengan bajunya, menuju ke arah jurang binatang kuno. Dia melaju dengan semangat tinggi, siap mengambil risiko untuk mimpinya meningkatkan binatang pertempuran utama. Segera, dia berdiri di tepi air terjun yang mengalir ke jurang Beast kuno. Di bawah, gelap sekali, dengan kabut hitam berputar-putar di mana-mana. Ketika dia berdiri di tepi, lengan dan kakinya berdenyut karena kedinginan yang tampaknya berasal dari kedalaman jurang itu sendiri. Dia sedikit menggigil. Karena takut akan jatuh, dia mundur beberapa langkah, lalu mengertakkan gigi dan melemparkan pil obat ke dalam. Senior Heavenhorn, ini aku, Bai Xiaon dari generasi junior. Ingat aku. Aku sudah memberi kamu pil obat selama bertahun-tahun sekarang. Nah, mengapa kamu tidak mencoba rasa baru yang aku buat ini? Setelah menunggu sebentar dan tidak mendapat jawaban, ia mulai bertanya-tanya apakah mungkin naga tinta Heavenhorn mungkin menyukai rasa yang berbeda. Akhirnya, dia melemparkan obat roh tingkat 3 yang berbeda. Tidak butuh waktu lama sebelum dia memasukkan 7 atau 8 pil. Mulai merasa sedikit kecewa, dia akhirnya melemparkan banyak pil afrodisiak. Namun, tidak ada reaksi. Mungkin langit telah menghukum Bai Xiaon gagal dalam meningkatkan binatang pertempuran utama. Sambil mendesah sedih, dia akan berbalik dan pergi ketika, tiba-tiba, kabut di dalam gua bergejolak, dan suara kuno yang dalam berbicara. Dari dalam. Itu tidak pantas untuk dicoba, nak. Aku menghargai kebaikan kamu, tetapi nasib aku disegel 3.000 tahun yang lalu. Namun, jika kamu dapat menemukan cara untuk mendapatkan esensi hidup aku melonjak lagi, bahkan untuk sesaat, maka aku dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Mata Bai Xiaon melebar. Terengah-engah,
Dia berbalik dan berkata, benarkah?" Chapter 134. Dalam kabut berputar jurang, dua mata muncul yang terus berkedip dengan warna yang berbeda. Yang paling sering muncul adalah magenta. Hanya mata itu sebesar tubuh Bai Xiaon, membuatnya terengah-engah memikirkan seberapa besar seluruh naga tinta Heavenhorn itu. Ketika dia melihat lebih dekat, dia hampir tidak bisa melihat tanduk. Setelah memperhatikan tanduk itu sejenak, dia yakin bahwa itu benar-benar naga tinta Heavenhorn yang berbicara, dan dia mulai bersemangat. Setelah berpikir sejenak, dia mengertakkan gigi. "Senior, jangan takut. Aku akan bekerja sangat keras untuk melakukan hal itu." Dengan itu, Bai Xiaon berbalik, matanya bersinar dengan fokus dan harapan. Jika dia hanya bisa mendapatkan naga tinta Heavenhorn untuk berkontribusi satu kali, maka harapannya untuk meningkatkan binatang pertempuran pamungkas pasti akan terpenuhi. Esensi kehidupan habis. Ingin itu melonjak. Itu akan membutuhkan rangsangan serius. Ketika datang ke stimulasi, apa yang mungkin bisa dibandingkan dengan efektivitas pil afrodisia aku? Mata merah, ia terbang keluar dari konservatorium binatang menuju Gunung Daoset. Mempertimbangkan statusnya, dan sejumlah besar poin jasa yang telah dia tabung, dia tidak kesulitan mendapatkan tanaman obat yang dia butuhkan. Pada saat dia selesai, dia telah menghabiskan lebih dari setengah poin kemampuannya. Dia membeli begitu banyak bahan, sehingga dia bahkan tidak bisa memasukkannya ke dalam satu tas berisi. Butuh 7 tas, semuanya diisi sampai penuh. Murid yang bertugas menjual tanaman obat menatap kaget. Selama bertahun-tahun dia bertanggung jawab, dia belum pernah melihat orang menghabiskan poin pantas dengan cara yang begitu mengejutkan. Tentu saja, murid itu mengenalinya. Setelah dia pergi, murid itu mengambil napas dalam-dalam dan merenungkan bagaimana Bai Xiaon seperti dewa. Setelah membeli begitu banyak koleksi tanaman obat, ia kembali ke sekitar Chast Beast kuno untuk mulai meramu obat. Segera matanya merah, dan dia dalam keadaan hiruk-pikuk. "Aku harus meramu. Pil super afrodisiak," katanya dengan gigi terkatup. Bertekad untuk secara drastis meningkatkan kemanjuran obat, ia menyesuaikan formula pil untuk meningkatkan potensi hingga ratusan bahkan ribuan kali. 7 hari berlalu. Bai Xiaon tidak beristirahat sama sekali, dan segera, rambutnya berantakan total. Dia benar-benar tenggelam dalam ramu. Kadang-kadang, anjing hitam akan datang dengan binatang buas, di mana Bai Xiaon akan dengan tidak sabar memberinya slip giok sehingga dapat sementara waktu membuka formasi mantra. Anjing itu sangat cerdas, dan akan menggunakan slip giok untuk membawa kembali monster perang ke stasiun penjaga kehormatan dan dengan hati-hati melaksanakan misi yang ditugaskan oleh Bai Xiaon. Tampaknya khawatir jika hal itu tidak dilakukan dengan benar, maka tidak akan ada lagi peluang untuk kembali di masa depan. Tentu saja, tanpa Bai Xiaon di sana untuk mengawasinya, anjing itu tidak banyak mengontrol berapa kali ia berkontribusi. Seiring waktu, murid-murid Ban Utara secara bertahap menjadi gila. Setiap binatang perang yang hilang akan kembali dengan ekspresi aneh di wajahnya, entah bagaimana sombong, seolah-olah itu adalah raja dunia. Itu akan bertindak manik, membunuh, mabuk, dan sepertinya terus memikirkan masa lalu. Selain itu, tidak peduli bagaimana tuan dari binatang buas seperti itu mencoba untuk mengorek informasi dari mereka, itu tidak ada gunanya. Semakin banyak binatang pertempuran menunjukkan perilaku seperti itu. Beberapa binatang buas telah didisiplinkan secara ketat oleh tuannya di masa lalu, dan tidak akan pernah bermimpi untuk bertindak. Tetapi setelah menghilang dan mengalami kehidupan ilusi menjadi penguasa dunia, mereka menjadi tak terkendali. Tepi utara dalam kekacauan. Apa yang terjadi? Ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Kita harus mencari tahu apa. Akhirnya, bahkan binatang perang milik para tetua mulai bertindak serupa. Tak lama, semua murid di tepi utara sedang menyelidiki situasi. 3 hari kemudian, Bai Xiaon benar-benar tenggelam dalam kegilaannya. Dengan penuh keberanian dan tanpa rasa takut dia bergegas ke tepi jurang dan meminta setetes darah dari naga tinta Heavenhorn. Pada kesempatan lain, Bai Xiaon tidak akan pernah melakukan hal yang begitu berbahaya, tetapi mengingat keadaannya yang kacau, dia benar-benar menekan setiap dorongan untuk mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin terjadi. Setelah beberapa saat hening dari dalam jurang, Bai Xiaon dengan tidak sabar mengatakan bahwa ia tidak punya waktu untuk disia-siakan. Beberapa saat kemudian, setetes darah emas keluar, yang dengan cepat Bai Xiaon masukkan ke dalam botol. Kemudian, dia bergegas kembali ke guanya untuk melanjutkan pekerjaan meramu. 5 hari kemudian, dia sudah bekerja selama setengah bulan, tanpa istirahat. Pada titik itulah pil super afrodisia akhirnya muncul di dunia. Malam itu, suara gemuruh bergema ketika Bai Xiaon menatap pil obat seukuran kepala, lalu melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Bukan saja pilnya besar secara fisik, tetapi juga sangat berat. Begitu muncul di tungku pil,
Aroma obat kuat menyebar ke segala arah. Ketika aromanya mencuat keluar dari gua, anjing hitam, yang telah membawa binatang buas, tiba-tiba mencium bau. Sebuah getaran mengalir di dalamnya, dan matanya menjadi merah padam. Melolong, kehabisan bis konservatori ke bagian yang tidak diketahui. Pada saat yang sama, lolongan gembira yang tak terhitung jumlahnya dapat terdengar di seluruh hutan konservasi bis. Melihat seberapa efektif pil itu, Bai Xiaon mulai tertawa lebih keras. Dia gemetar karena kegembiraan, tetapi masih khawatir pil itu tidak cukup baik. Bergegas ke lokasi di mana dia bisa yakin akan privasinya, dia menghasilkan wajan dan mulai melakukan peningkatan semangat. Setelah peningkatan roh 3 kali lipat selesai, pil super afrodisiaknya telah mencapai tingkat yang hampir tidak pernah terdengar di dunia budidaya. Pil bermutu tinggi. Pil ini pasti akan bekerja. Jika tidak, maka Bai Xiaon akan menyerah pada meramu pil. Roh melonjak, dan meledak dengan rasa percaya diri, ia membawa pil obat ke pintu masuk air terjun jurang binatang kuno. Tanpa ragu-ragu, dia melemparkan pil itu ke bawah. Pil itu menghilang tanpa suara ke dalam kegelapan. Bai Xiaon berdiri di sana di tepi jurang, menunggu. Waktu berlalu. Setelah 1 jam penuh berlalu, dia mulai merasa gugup, terlepas dari kepercayaannya. Tidak mungkin. Aku meningkatkan kemanjuran obat lebih dari 1000 kali lipat. 1 jam lagi berlalu, dan Bai Xiaon mulai berkeringat dengan cemas. Tiba-tiba, kabut dalam jurang mulai berputar, dan deru bergema yang bisa mengguncang langit dan bumi. Saat meledak keluar dari dalam kabut, disertai angin kencang, Bai Xiaon mundur beberapa langkah. Kemudian, kolom besar kabut hitam yang berputar-putar meroket ke udara, berputar dan berputar. Pada saat yang sama, suara gembira bergema ke segala arah. Akhirnya, aku bisa merasakan esensi kehidupanku melonjak. Kemudian, kolom kabut mulai runtuh, dan tangan cakar besar meraih dari dalam jurang. Ketika itu meraih ke tebing gunung ke samping, tanah bergetar. Tangannya hitam pekat dan ditutupi oleh timbangan seukuran orang. Cakar itu setajam silet, dan bersinar redup, memancarkan energi yang membuat seseorang gemetar. Kepala besar seperti gunung kemudian muncul dari dalam jurang, hitam pekat, dengan tanduk yang membentang dari dahinya. Munculnya tanduk itu sepertinya membuat segalanya di daerah itu buram. Orang mungkin berharap mata naga selebar 9 meter, tetapi mata naga ini bahkan lebih besar. Itu memancarkan aura kuno yang mendalam, dan kepalanya bersilangan dengan bekas luka dari semua jenis. Orang hanya bisa membayangkan pertempuran sengit yang pernah dilakukan naga di masa lalu. Meskipun itu kuno, masih memancarkan energi dan kekuatan yang luar biasa. Ketika ia melemparkan kepalanya kembali dan meraung, semua binatang buas di hutan bersujud dan tetap di tanah, benar-benar tidak bergerak. Bai Xiaon memaksa dirinya untuk menelan. Naga ini luar biasa besar, dan yang paling menakutkan adalah kurang dari setengah tubuhnya muncul dari jurang. Lutut Bai Xiaon mulai melemah, dan pikirannya berputar. Saat itulah naga besar itu melirik Bai Xiaon, dan kemudian menundukkan kepalanya ke levelnya. Bai Xiaon segera merasakan tekanan luar biasa yang membebani dirinya. Kepala di depannya memenuhi bidang penglihatannya, menutupi segala hal lainnya. Lebih cemas dari sebelumnya, dia berkata, Senior Heavenhorn, ini aku, Bai Xiaon. Ingat aku. Aku meramu pil obat itu. Butuh waktu setengah bulan. Aku hampir bekerja sendiri sampai mati dalam prosesnya. Naga tinta Heavenhorn menatapnya sejenak, lalu tersenyum. Tentu saja, dari perspektif Bai Xiaon, senyum itu sangat menakutkan. Sebelum dia bisa mengatakan sesuatu lebih jauh, naga raksasa itu menyusut tepat di depannya. Dalam sekejap mata, itu adalah kadal hitam sepanjang 9 meter. Itu sebenarnya terlihat sangat mirip dengan kadal dari Archway Peak. Kadal itu mendarat di depan Bai Xiaon, dan segera setelah cakarnya menyentuh tanah, segala sesuatu di daerah itu terdistorsi. Ketika semuanya menjadi jelas lagi, Bai Xiaon terkejut menemukan bahwa mereka kembali di halaman belakang stasiun penjaga kehormatan. Entah bagaimana kamu mendapatkan Beast Beard Seed, kata naga itu. Aku bisa merasakannya saat kamu membawanya ke sini. Ini menarik kamu ke halusinasi, mengekstrak kekuatan hidup kamu, lalu menggunakannya untuk menyingkat darah leluhur-leluhur. Dengan benih ini, garis keturunan aku akhirnya bisa diteruskan. Naga tinta Heavenhorn menghela nafas. Benar-benar mengabaikan Bai Xiaon, ia mendekati bunga Beast Beard, yang mulai bergetar, dan kemudian perlahan-lahan terbuka. Naga tinta Heavenhorn tidak tahan saat bunga menelannya. Bahkan tampaknya memiliki ekspresi antisipasi di wajahnya. Bai Xiaon menunggu dengan gelisah ke samping, menonton bunga Beast Beard, bertanya-tanya jenis ilusi apa yang dialami naga tinta Heavenhorn. Berbeda dengan binatang buas lainnya, yang relatif tenang, kali ini, raungan bergema.
Bai Xiaon merasa seperti hendak menangis. Tiba-tiba dia merasa bahwa mungkin dia mendorong sesuatu terlalu jauh, bahwa mungkin Beast Beard Flower-nya tidak bisa menangani naga tinta Heavenhorn yang menakutkan. Dengan berdoa dengan gugup, dia menunggu selama 4 jam. Akhirnya, naga tinta Heavenhorn terbang keluar, ekspresi muram. Setelah beberapa saat, itu terbang kembali ke bunga. Waktu berlalu. Selama 9 hari berikutnya, Bai Xiaon menyaksikan dengan kaget ketika naga tinta Heavenhorn melampaui prestasi anjing hitam. Ini berkontribusi lebih dari 50 kali sebelum terbang. Ilusi itu bagus, tapi itu hanya masa lalu. Aku menyukaimu, nak. Jika kamu membutuhkan bantuan dengan apapun di masa depan, aku akan melakukan yang terbaik untuk mengakomodasi, selama itu tidak terlalu keterlaluan. Suara penjaga binatang suci sekte itu berdering seperti bel besar saat mengekspresikan apresiasinya terhadap Bai Xiaon. Sama seperti itu berbalik untuk pergi, Bai Xiaon ragu-ragu sejenak. Dari sudut pandangnya, dia baru saja memberikan pelayanan yang baik untuk sekte, dan telah melakukan perbuatan yang sangat baik. Wajah dipenuhi dengan antisipasi, dia berkata, Senior Heavenhorn, apakah kamu pikir kamu bisa mendapatkan roh penjaga binatang dari 4 puncak gunung di tepi utara untuk ikut berkontribusi sedikit? Mungkin bahkan binatang buas milik para penguasa puncak. Keruntuhan itu. Tidak masalah. Naga tinta Heavenhorn menyeringai dan kemudian mengambil napas dalam-dalam. Bai Xiaon merasakan surga dan bumi terdistorsi sejenak. Dan kemudian, Phoenix 7 warna, gagak bermata 3, hantu gunung dan kadal Archway Peak semua muncul di depan naga tinta Heavenhorn. Juga hadir adalah binatang perang milik para penguasa puncak. Begitu mereka muncul, mereka mulai bergetar, mata mereka bersinar karena ketakutan. Bahkan gagak bermata 3 dan burung Phoenix 7 warna menggigil, dan hantu gunung berlutut di tanah. Kadal Archway Peak tampak lebih ketakutan saat sujud itu sendiri. Binatang buas penguasa puncak adalah yang paling ketakutan. Bai Xiaon memandang dengan gembira saat semua makhluk buas yang sombong ini patuh mematuhi instruksi yang diberikan oleh naga tinta Heavenhorn. Satu persatu, mereka memasuki bunga Beast Beard untuk menawarkan kontribusi. Pagi berikutnya, mereka pergi, tanpa agak bingung. Naga tinta Heavenhorn juga pergi, memberi Bai Xiaon tampilan akhir pujian. Bai Xiaon melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Pada titik ini, bunga Beast Beard mulai mendekat dengan sendirinya. Itu tidak lagi memancarkan aura atau aroma, dan jelas akan melahirkan binatang buas di dalam, untuk kesenangan dan kebanggaan Bai Xiaon. Baru-baru ini, dia telah mendengar tentang bagaimana para murid di tepi utara sedang menyelidiki situasi mengenai binatang buas, dan tidak bisa menahan tawa. Bai Xiaon akan memiliki binatang pertempuran pamungkas. HMPH. Kamu para siswa Ban Utara harus gemetar ketakutan. Aku sudah memikirkan nama untuknya. Jago berkelahi. 1. Kamu tidak hanya menolak untuk meminjamkanku binatang perangmu, kamu bahkan memfitnah namaku. Tunggu saja sampai kamu menyadari apa yang terjadi. Setelah kamu mengetahui binatang buas menyumbangkan esensi kekuatan hidup mereka sendiri atas perintah aku, maka aku akan kembali ke tepi selatan dan kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Hahaha. Sambil mengangkat dagunya, dia melambaikan lengan bajunya dan mengambil pos pahlawan yang kesepian, tidak melakukan apapun untuk menutupi ekspresi kebanggaan di wajahnya. Namun, pada saat yang indah itu, dia tiba-tiba merasa seolah-olah seseorang sedang mengawasinya. Terkejut, dia berbalik dan melihat bahwa di sebelah stasiun penjaga kehormatan, seorang pendatang baru telah tiba di suatu titik. Itu tidak lain adalah kelinci yang sembunyi-sembunyi, bertelinga panjang. Setelah ternganga kaget sesaat, dia menjerit, kakak kamu. Kamu benar-benar berbicara kelinci. Apa yang kamu lakukan di sini? Kelinci menganga kaget dan kemudian menjerit, kakak kamu. Kamu benar-benar berbicara kelinci. Apa yang kamu lakukan di sini? Dengan itu, ia berbalik dan menghilang dalam kabur, bergerak lebih cepat daripada anjing hitam yang pernah ada. Chapter 135. Ag. Jangan menyebarkan itu, teriaknya. Sadar akan kecenderungan kelinci, dia bergerak, sayap muncul di belakangnya saat dia mengejar dengan kecepatan tinggi. Namun, kelinci itu terlalu cepat. Segera, hanya suaranya yang bisa didengar, bergema di kejauhan. Ag. Jangan sebarkan itu. Setelah mengejar kelinci dengan sia-sia selama beberapa waktu, Bai Xiaon merasa putus asa bahwa, meskipun berada di tingkat ke-10 Ki kondensasi, dia bahkan tidak mendekati menjadi secepat kelinci. Kecepatannya yang seperti dewa benar-benar di luar kepercayaan. Aku sudah selesai. Kaput. Gumamnya, menatap kosong pada kelinci yang menghilang.
Dia berdiri di sana gemetaran, pikiran berputar. Bahkan dalam mimpi terliarnya, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa kelinci yang berbicara entah bagaimana akan muncul di tepi utara. Itu seperti mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Apa yang baru saja aku katakan? Gumamnya, menarik rambutnya. Seberapa banyak kelinci mendengar? Dia merasa ingin menangis. Kelinci yang berbicara sangat sembunyi-sembunyi telah mendorongnya ke ambang kegilaan. Jika hal-hal seperti ini terus terjadi, dia yakin itu akan mulai mempengaruhi mentalnya. Mungkin dia seharusnya berhenti bicara mulai sekarang. Dia sudah menyesal menciptakan pil aneh yang menyebabkan penciptaan kelinci yang sangat menjengkelkan ini. Kelinci sialan itu mungkin tidak mendengar apa-apa. Jelas bukan apa-apa. Jika itu terjadi, itu akan mulai mengulanginya segera. Masih gelisah, dia sedikit risah ketika dia mencoba menghibur dirinya sendiri. Namun, itu tidak banyak gunanya. Kelinci yang berbicara itu seperti tungku pil yang bisa meledak kapan saja, mengguncang langit dan bumi. Dia kembali dengan gugup ke stasiun penjaga kehormatan, di mana dia membereskan semuanya kalau-kalau dia perlu membuat istirahat tiba-tiba untuk tepi selatan. Kemudian, dia dengan gugup menatap bunga beast beard-nya. 3 hari. Binatang pertempuran pamanku akan muncul dalam 3 hari. Dengan mata merah, dia bisa melakukan sedikit hal lagi yang menunggu dengan gugup. Anjing hitam menyeret binatang buas yang lain, tetapi Bai Xiaon dengan kuku menolaknya dan menjelaskan bahwa di masa depan, tidak perlu ada kontribusi lebih lanjut atau binatang buas pertempuran lainnya. Anjing hitam itu tidak terlihat sangat bahagia, dan segera memamerkan giginya dengan ganas. Jantung Bai Xiaon mulai berdebar, dan dia batuk kering. Yah, itu tidak terlalu keras, jika tanya. Lihat, ada kelinci super sembunyi-sembunyi yang bersembunyi di sekitar tepi utara. Suka mengobrol terus-menerus. Kenapa kamu tidak menangkapnya untukku? Anjing itu menatap kembali dengan curiga pada Bai Xiaon, yang terus menggerakkan tangan dengan liar dan memberikan penjelasan lebih lanjut. Akhirnya, anjing itu mengerti, dan ia berbalik dan menghilang dalam kabur hitam. Bai Xiaon menyaksikannya pergi, mata berbinar dengan antisipasi. Semoga beruntung, sobat. Jika kamu bisa mendapatkan kelinci itu untuk aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk menemukan Beast Beard Seed yang lain untuk kamu. Pemikiran kelinci yang menakutkan itu membuat Bai Xiaon mendesah. Menuju kembali ke halaman belakang, dia terus menunggu dengan cemas. 1 hari berlalu. Selama waktu itu, Bai Xiaon menjaga telinganya fokus pada kemungkinan suara yang datang dari luar. Semua murid Ban Utara bergolak ketika mereka mencari alasan mengapa binatang perang mereka tiba-tiba berubah. Tentu saja, orang sudah mencurigai Bai Xiaon, dan bahkan datang untuk melihat-lihat stasiun penjaga kehormatan. Namun, dia telah melakukan pekerjaan yang baik untuk memastikan bahwa tidak ada yang melihat bunga Beast Beard. Selain itu, ia telah melakukan semua kegiatannya di malam hari, dan sangat berhati-hati untuk tidak meninggalkan petunjuk apapun. Oleh karena itu, meskipun orang mencurigainya, tidak ada bukti yang memberatkan, sehingga akhirnya, para murid meninggalkannya sendirian. Bai Xiaon hanya menjadi lebih gugup. 1 hari berlalu, dan penyelidikan menjadi lebih serius. Itu terutama benar di antara para murid yang binatang perang telah menjadi jauh lebih sulit untuk dikendalikan. Mereka terus-menerus meledak marah. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Mungkin itu semacam wabah. Tapi itu tidak tampak seperti wabah. Itu tidak bisa menjadi alasannya. Sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Sesuatu yang sangat mencurigakan. Tepi utara dalam kegilaan, dan menggelegak pada titik letusan. Sejumlah besar murid sekte luar terlibat dalam penyelidikan, seperti juga murid sekte dalam. Bahkan para penguasa puncak terlibat. Segera, itu hanya setengah hari sebelum bunga Beast Beard akan mekar. Saat itulah petunjuk akhirnya terlewat. Bisnik Stalker tua Bei Hanlai. Itu mengambil binatang buas baru-baru ini, dan ketika binatang itu kembali, ia memiliki ekspresi yang sangat aneh di wajahnya. Temukan anjing itu. Mara, para murid tepi utara tersebar di mana-mana di tepi utara. Segera, mereka menemukan anjing hitam, dan pada saat yang sama, mereka Temukan anjing itu. Marah, para murid tepi utara tersebar di mana-mana di tepi utara. Segera, mereka menemukan anjing hitam, dan pada saat yang sama, mereka menemukan seekor kelinci. Kelinci itu terbang di sepanjang pontang-panting karena dikejar oleh anjing hitam. Jika hanya itu yang ada di sana, itu mungkin bukan masalah besar. Namun, itu tidak lama sebelum wajah para murid berkedip karena mereka menyadari bahwa kelinci itu berbicara.
Saudari junior Mei Xiang, mengingat status aku sebagai penguasa puncak-puncak Ghost Fang, dengan ini aku bersumpah bahwa aku tidak akan pernah membiarkan Li Qinghou memenangkan tangan kamu. Oh, kamu sangat nakal, Tetua San. Hahaha, pil obat ini luar biasa. Aku, Bai Xiaon, jelas sangat luar biasa. Kelinci ini sebenarnya bisa bicara. Bai Xiaon akan memiliki binatang pertempuran pamungkas. HMPH, kamu para siswa Ban Utara harus gemetar ketakutan. Kamu tidak hanya menolak untuk meminjamkanku binatang perangmu, kamu bahkan memfitnah namaku. Tunggu saja sampai kamu menyadari apa yang terjadi. Setelah kamu mengetahui binatang buas menyumbangkan esensi kekuatan hidup mereka sendiri atas perintah aku, maka aku akan kembali ke tepi selatan dan kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Hahaha. Saat kelinci melesat memuntahkan dialognya yang jelas dan realistis, murid-murid tepi utara menatap tanpa ekspresi. Namun, ketika sampai di ujung lorong, mereka menyadari bahwa kelinci yang aneh dan luar biasa ini telah diciptakan oleh Bai Xiaon, dan dia senang berbicara. Murid-murid Ban Utara bergetar, mata mereka lebar, napas mereka datang dengan celana compang-camping. Mereka menyaksikan anjing hitam mengejar kelinci, dan keduanya menghilang ke kejauhan. Esensi kekuatan kehidupan yang dikontribusikan. Ketika kita menyadari apa yang terjadi dengan hewan buas kita, Bai Xiaon berencana untuk menyelinap kembali ke tepi selatan. Bai Xiaon. Murid-murid Ban Utara yang tak terhitung melolong marah, terutama yang binatang perangnya telah terpengaruh. Mereka semua mulai terbang dengan kecepatan tinggi ke arah Beast Conservatory, menyebabkan langit dan bumi bergetar hebat. Ketika kelinci itu berlari, ia terus berbicara, sampai akhirnya, semua murid tepi utara mendengarnya. Dengan mata terbelalak, mereka berteriak marah, menyebabkan semua tepi utara gempa bumi. Bai Xiaon. Jadi, kaulah yang melakukan ini. Kamu ingin menyelinap kembali ke tepi selatan. Turunkan Bai Xiaon. Murid-murid Ban Utara marah. Sekte luar, sekte dalam, dan bahkan banyak tetua muncul dan mulai bergegas ke arah konservatori binatang. Ketika kelinci tak dikenal melarikan diri dari anjing hitam, tiba-tiba berhenti di tempat, karena menyadari bahwa seekor monyet tua muncul di depannya entah dari mana. Ekspresi monyet itu serius ketika menatap kelinci sejenak, dan kemudian berbicara dengan suara yang sangat kuno dan mengancam. Siapa sebenarnya kamu, kelinci? Kelinci melihat ke belakang dengan ekspresi yang kuno dan mengancam seperti monyet. Siapa sebenarnya kamu, kelinci? Jika tanya. Mata monyet itu berkedip tajam, dan tiba-tiba meluncur ke arah kelinci. Tampilan yang sama muncul di mata kelinci saat berbalik dan melarikan diri. Sesaat kemudian, monyet dan kelinci tidak terlihat. Sementara itu, kembali di Beast Conservatory, Bai Xiaon sedang menunggu dengan cemas. Hanya dalam 4 jam lagi, binatang pertempuran pamungkas akan muncul. Pada saat itulah suara gemuruh yang kuat muncul di luar, dan segera, sosok muncul, bergegas ke arahnya. Bai Xiaon. Murid Ban Utara marah mendekat, bahkan tidak berhenti sebelum mereka menabrak perisai pembentukan mantra yang mengelilingi stasiun penjaga kehormatan. Suara gemuruh yang luar biasa bergema, dan formasi mantra bergetar. Mata Bai Xiaon melebar, dan jantungnya mulai berdebar. Apa yang kalian lakukan? Aku seorang murid prestise. Aku adalah saudara muda dari pemimpin sekte. Aku sudah tumpah. Tidak masalah siapa dirimu. Teriak massa. Segera, suara rata muncul dari formasi mantra di bawah pemboman gabungan kerumunan. Itu sudah diambang kehancuran. Kulit kepala Bai Xiaon kesemutan karena dia menyadari betapa benar-benar ganasnya para murid Ban Utara. Para murid tepi selatan biasanya terpaksa melempar batu, tetapi para murid tepi utara sebenarnya melepaskan serangan penuh. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa jika formasi mantra pecah, dia akan dengan cepat direduksi menjadi pasta berdarah. Membantu. Mereka berusaha membunuhku. Dia berteriak, mendukung. Dia merasa benar-benar dianiaya oleh murid-murid tepi utara yang mengintimidasi ini. Pertama mereka memprovokasi dia, kemudian mereka memfitnahnya, dan ketika dia hanya meminjam binatang buas mereka untuk beberapa kontribusi, mereka mencoba membunuhnya. Pada saat dia mulai mundur, formasi mantra hancur, dan banyak murid Ban Utara bersiap untuk menyerang. Pada saat itulah dengusan dingin bergema keluar dari langit di atas, dan 4 penguasa puncak Ban Utara turun untuk turun tangan. Wanita tua dari Iris Petal Peak memandang murid-murid Ban Utara. Tidak mau menerima bahwa Bai Xiaon dilindungi, beberapa murid berbicara. Tuan Puncak, kami. Diam, kata wanita tua itu, suaranya menggelegar seperti guntur. Beraninya kamu menyerang konservatori binatang. Perilaku yang mengejutkan. Murid-murid di sekitarnya gelisah di tempat dengan khawatir. Menghela nafas lega, Bai Xiaon dengan sungguh-sungguh menambahkan, yaitu benar. Beraninya kamu menyerang Beast Conservatory. Perilaku yang mengejutkan.
Kamu diam juga, kata wanita tua itu, berbalik untuk menatap Bai Xiaon. Tepat ketika dia akan terus berbicara, matanya melebar ketika dia melihat bunga Beast Beard di halaman belakang. Bahkan saat dia terkesiap, para penguasa puncak lainnya mulai bergetar. Bunga Beast Beard,